Iya Pak, kalau sekarang ini kalau tadi Bapak Bambang sampaikan akan naik terus, pada kenyataannya nggak linear tuh Pak. Memang Oh, karena lihat kalau sekarang ini kan per September total peserta aktif kita itu 35 juta, 35,6 juta peserta aktifnya. Kalau Bambang tanya berapa total yang terdaftar 50 juta. Berarti hmm, selisihnya itu peserta tidak aktif. ya, Tidak aktif itu karena apa? Karena ada yang sudah ada yang nggak menunjukkan iurannya, perusahaannya nggak disiplin mengiur sehingga peserta ya, nggak aktif, atau memang sudah berhenti kerja nggak mengiur lagi. ya. Nah, 35 juta ini Pak, Hmm, atau 3 tahun lalu itu 30 juta itu, tahun lalu kan di bulan Desember 30 juta ya. ya, Itu 44 tahun kita berdiri Pak, tiga ya, puluh juta. Padahal menurut data BPS, jumlah pekerja yang eligible ya Pak, artinya eligible ya. untuk dapat jaminan sosial, pekerja yang eligible karena jam kerja sedikit, itu 98 juta Pak. Hmm, Artinya baru 33% coverage ya. dari total tenaga kerja. Kenapa saya bilang nggak otomatis naik? Kalau otomatis naik sejak 40 tahun, sekarang mungkin udah hampir 100% ya Pak, orang 40 Iya, tahun ya, 4 iya. tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami lakukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program Magister Manajemen IPB, yaitu Bapak Anggoro Eko Cahyo. Beliau saat ini sebagai Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan. Bapak mungkin bisa mulai bercerita tentang pengalaman waktu kuliah di program Magister Manajemen IPB, kemudian berkarir di perbankan, sempat menjadi Direktur Konsumer dan Direktur Keuangan di BNI, dan saat ini dipercaya menjadi Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenaga Kerjaan atau yang sering disingkat BP Jamsostek. Monggo Pak, silakan Pak. Ya Pak Bambang, pertama terima kasih untuk kesempatannya bisa ikut diskusi di kegiatan yang digelar dalam rangka 59 tahun IPB. Senang sekali bisa ketemu lagi di komunitas yang dulu pernah saya belajar banyak di sana. Saya itu 29 tahun Pak sebagai Ya. bankir. Oh. Jadi pertama kali masuk itu memang sebagai kredit analis waktu itu. Hmm. Kredit analis semua ya, kalau di sekarang namanya ODP mungkin ya Pak ya. Ya. Penempatan pertama saya itu ada di NTB. 4 tahun di sana di luar Jawa, karena di tempat kerja saya sebelumnya di BNI itu memang kalau yang laki-laki yang ODP sudah pasti di luar Jawa gitu. Jadi jangan mimpi penempatan pertama di Jawa, pasti luar Ya. Jawa. Ya. Nah, itu saya bagian di NTB. Nah, dari sana setelah itu saya masuk ke kantor pusat, karena waktu itu BNI baru mulai mendevelop consumer business. Hmm. Dulu bisnis pertama di consumer itu kredit card, Pak. Ya. Jadi Ya. kalau Bank BUMN atau Bank Himbara sekarang, dulu yang pertama kali punya kredit card itu BNI. Ya. Dulu yang punya kredit card itu bank-bank asing lah, bank swasta, bank Ya. asing. Jadi Himbara kita pertama kali. Nah itu mungkin juga yang membuat saya akhirnya
bisa dapat kesempatan banyak belajar hal baru karena bidang baru di bank ini, sehingga saya bisa terakselerasi karirnya dalam 10 tahun, naik jenjang tuh 4 kali. Jadi dari masuk itu 2093, 95, 96 diangkat sebagai pegawai tetap, lalu di 2006 saya udah VP. VP itu ya kira-kira 4 jenjang setelah masuk lah. Nah itu kesempatan itu saya dapat karena mungkin unitnya baru, sehingga saya belajar banyak, dan sehingga yang expert sedikit, gitu. Jadi ya persaingannya nggak banyak, jadi kira-kira gitu. Nah itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena pengalaman saya di daerah, di kantor operasional, di cabang, dan waktu kantor pusat bikin strategi, lebih memudahkan saya. Kadang-kadang kan kalau di kantor pusat kelamaan, strateginya nggak membumi kan, Pak. Nah saya berangkat dari cabang, pain point-nya cabang saya pernah alami, jadi waktu bikin policy sebagai policy maker, ya policy-nya lebih applicable lah, mudah-mudahan begitu kira-kira. Nah itu jadi kira-kira itu perjalanan saya. Nah di tengah-tengah itu tahun 2002 kalau nggak keliru ya, 2002 itu saya ada kesempatan bersama teman-teman untuk ikut MMIPB. Waktu itu masih almarhum Pak Egum ya, kalau nggak salah. Yang memimpin di situ. Ya, kita kuliah itu Selasa malam pulang kantor, dan Kamis pulang kantor, dan Sabtu full day di Bogor. Itu saya merasakan betul seminggu 3 kali kuliah, terutama Sabtu tuh habis waktu di Bogor. Ya, alhamdulillah Bogor belum semacet sekarang, Pak, tahun itu. Jadi nggak terlalu melelahkan. Nah itu kira-kira, Pak. Jadi di tengah-tengah itu saya bisa belajar baru di PB. Di MMPB. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Bapak S1-nya teknik ya, mungkin kemudian mendapat tambahan MM di IPB, tapi profesinya bankir. Nah itu seperti apa Pak? Apalagi tadi dengan belajar sendiri kartu kredit dan sebagainya. Sebenarnya kalau teknik ya kita sebagai engineer kan karena kebiasaan cara berpikir sistematis saja Pak ya, sistematis, lalu kita berpikir logis, problem solving gitu. Dan waktu saya masuk ke tempat pekerjaan saya sebelumnya di BNI, memang di tahun itu BNI baru merekrut ODP yang yang teknik, jadi yang baru mulai teknik industri, teknik sipil, teknik elektro. Karena untuk kredit analis, kami kan kredit analis harus menganalisa kelayakan kredit dari debitur-debitur yang bidangnya itu beragam, dan saya biasanya dapat kebagian bidang yang manufaktur karena saya industri kan. Jadi ya awalnya di situ, sehingga waktu masuk ke bank sebagai kredit analis, kita jadi punya gambaran dari sisi bisnis, visible atau enggak, profitable atau enggak, efisien atau enggak. Kan kalau bisnis kan urusannya itu Pak ya, efisiensi ya. Nah itu yang memang saya dapatkan. Nah di IPB, karena di MM ya akhirnya saya belajar yang sifatnya lebih manajerial Pak, manajerialnya, marketingnya. Karena waktu itu saya ambil marketing, saya waktu pembimbing saya Prof. Ujang Sumarwan, sehingga saya belajar marketing dan consumer behavior, saya belajar dari beliau. Sehingga akhirnya melengkapi pelajaran saya di kuliah, dan sebagai kredit analis dan manajerial ini dilengkapi dari belajar juga di IPB. Sehingga decision proses itu menjadi lebih lengkap, lebih optimal, lebih rasional lah kira-kira. Bapak sempat menjadi direksi di BNI. Nah, sekarang direktur utama di BP Jam Sostek, dengan background Bapak teknik industri, itu berarti ini kembali ke tempat yang tepat gitu Pak kira-kira. Kalau saya sih melihatnya memang selama ini akhirnya belajar di tempat sebelumnya di perbankan, sekarang di BP Jam Sostek. Salah satu yang atau salah dua lah ya yang paling penting di sini memang bagaimana meningkatkan jumlah peserta pekerja, setelah itu uangnya dikelola dengan benar gitu, kira-kira gitu Pak ya.
Jadi kalau di bank dulu bagaimana menambah nasabah, Ya, terus bagaimana mengelola dana nasabah gitu ya kira-kira ya ya, Pak. ya, Nah, ini sama nih, prinsip-prinsipnya sama, hanya saja yang di sekarang ini uang pekerja ini kita diminta mengelola dengan baik karena diambilnya masih ya, nanti pas ya, pas ya, pensiun, jadinya jangka panjang. Cara ya. berpikirnya sama dengan bank tapi ini banyakkan long term. Ya, jadi BPJS ini dipecah dua, Pak. Yang satu BPJS Kesehatan, yang satu BPJS Ya, Ketenagakerjaan. Nah, yang di ya, BPJS Kesehatan pernah ada kontroversi besar dalam keuangannya. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan kelihatannya itu enggak terjadi. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Karena kalau di bisnis tenaga kerjaan ini kita justru gamesnya adalah bagaimana kita mengelola aset ini untuk jangka panjang, Pak. Jadi long term. Hmm. Karena yang dikelola adalah programnya kombinasi, Pak. Programnya ada 5 program saat ini. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu skemanya asuransi sosial. Ya. Tapi kalau program jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu skemanya endowment fund. Gitu. Jangka panjang, karena mau diambil nanti pas pensiun. Ya. Plus yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan kesehatan, memang berbeda. Kalau kesehatan itu kan anytime, Pak. Anytime bisa sakit masuk, itu masuk, dan sehingga cash flow-nya itu cepat. Sehingga mereka bagaimana manage cash flow, kalau kita bagaimana mengelola investasi. Jadi alhamdulillah saat ini keuangan sehat dan investasinya juga kita jagalah. Harus sangat prudent lah Pak untuk jangka panjang soalnya. Jumlah peserta ini kan secara otomatis akan naik terus, Pak, karena kegiatan itu kan pasti akan bertambah terus, perusahaan kegiatan yang bertambah terus. Nah, berarti BP Jam Sostek ini akan dengan sendirinya terus membesar. Tapi pertanyaannya ada nggak, Pak, itu yang premi yang dibantu oleh pemerintah itu seperti di BPJS Kesehatan? Iya Pak, kalau sekarang ini kalau tadi Pak Bambang sampaikan akan naik terus, pada kenyataannya nggak linear tuh Pak. Memang karena lihat. Kalau sekarang ini kan per September total peserta aktif kita itu 35 juta, 35,6 juta peserta aktifnya. Kalau Bambang tanya berapa total yang terdaftar, yang terdaftar 50 juta. Berarti selisihnya itu peserta tidak aktif. Tidak aktif itu karena apa? Karena ada yang sudah ada yang nggak melanjutkan iurannya, perusahaannya nggak disiplin mengiur sehingga peserta nggak aktif, atau memang sudah berhenti kerja nggak mengiur lagi. Nah, 35 juta ini Pak, atau 3 tahun lalu itu 30 juta itu, tahun lalu kan di bulan Desember 30 juta ya. Itu 44 tahun kita berdiri Pak, 30 juta. Padahal menurut data BPS jumlah pekerja yang eligible ya Pak, artinya eligible untuk dapat jaminan sosial, yang nggak eligible karena jam kerjanya sedikit, itu 98 juta Pak. Artinya baru 33% coverage dari total tenaga kerja. Kenapa saya bilang nggak otomatis naik? Kalau otomatis naik sejak 40 tahun, sekarang mungkin udah hampir 100% ya Pak, orang 40 tahun, tahun ya. Nah, ternyata isunya adalah para perusahaan-perusahaan memberi kerja itu, isunya adalah isu kepatuhan Pak. Mereka tidak semua perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjaannya. Atau pekerjaan yang sibuk mendaftarkan cuma 700. Atau kalaupun mendaftarkan pekerjaannya yang 700 itu nggak semuanya didaftarkan sesuai dengan upah. Kalau upahnya 10 juta didaftarkan cuma 5 juta. Misalnya gitu ya Pak. Atau yang lain lagi mendaftarkan nggak program lengkap. Harusnya kalau perusahaan menengah itu harus 4 program. JKK, jaminan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Mereka nggak lengkap, cuma 3 program. Padahal itu haknya dari pekerja ya. Nah jadi Pak, memang betul-betul kalau di pekerja prima upah yang dipekerjakan oleh perusahaan, isunya adalah isu kepatuhan. Sehingga effort kami adalah sebaik mungkin kita membangun relationship dengan perusahaan untuk menyadarkan mereka yang pada ujungnya kalau memang nggak bayar law enforcement.
Yang kedua, sebenarnya tantangan terbesar sekarang Pak Bambang Ya. adalah pekerja bukan terima upah, pekerja informal. Nah itu nggak ada yang memaksa tuh Pak. Ya. Jadi jumlah pekerja informal bertambah terus, yang mendaftar sedikit karena memang mereka nggak ada yang memaksa. Ya. Artinya isunya lebih kepada isu literasi. Nah, Ya. jadi sekarang ini kalau kita lihat dengan 35 juta pekerja TK aktif itu, total iuran yang kita kolek sampai dengan September sudah 63 triliun. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Ya. Jadi iuran ini kalau nggak kita tambahkan pesertanya, ya iurannya nggak bertambah. Jadi harus ada Ya. effort untuk kita ngejar peserta itu. Jadi Ya. poinnya adalah tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah pekerja, karena ada isu kepatuhan untuk para pemberi kerja dan ada isu literasi bagi para pekerja informal. Boleh nggak Pak, kalau perusahaan merasa mampu ya, perusahaan yang besar itu mengelola asuransinya sendiri, artinya tidak masuk karena alasan itu. Iya, memang saya mengikuti sebelum saya bergabung 1,5 tahun yang lalu. Ya. Memang banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membuat asuransi sendiri. Ya. Tapi kan kalau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan ini kan adalah amanat undang-undang Pak. Iya. Amanat undang-undang negara hadir sebagai social security kan Pak. Jadi karena kalau perusahaan-perusahaan membuat asuransi sendiri, tentu saja secara aktuari dia tidak akan mampu mengcover kalau pegawainya nggak terlalu besar. Kalaupun mampu, preminya juga pasti tidak akan ringan. Kalau kami kan karena bilangan besar Pak, puluhan juta, secara aktuari juga tentu saja probability-nya menjadi lebih beragam, sehingga dengan iuran yang hanya 36.800 mereka bisa mendapatkan coverage hingga 42 juta kan. Itu yang menurut saya bilangan kecil nggak bisa. Nah, jadi betul Bang, ada perusahaan-perusahaan yang ingin begitu, tentu saja ya silahkan, tetapi itu adalah top up bagi karyawan. Tapi basic dulu harus dipenuhi. Karena apa? Karena itu adalah basic yang mereka harus dapatkan. Iya. Jadi asuransi yang subsidi pemerintah. Kalau di ketenagakerjaan belum ada Pak, belum ada subsidi pemerintah untuk perlindungan. Kalau kesehatan sudah ada, kalau ketenagakerjaan belum ada. Jadi mungkin pekerja informal itu dapat subsidi gitu ya dari pemerintah misalnya. Iya. Itu yang sempat kita bahas karena minggu lalu kita sempat ketemu Bapak Presiden untuk pekerja informal, mungkin perlu dipertimbangkan juga. Karena pekerja informal itu banyak juga pekerja informal yang tahu tapi tidak mampu Pak. Misalnya nelayan, petani yang kecil-kecil itu tahu sih mereka perlu jaminan sosial tapi mereka nggak mampu. Jadi ada yang cerita bahwa di India itu petaninya semua diasuransikan. Iya. Pemerintah Pak itu ya? Pemerintah, ya. Iya Pak. Apa Pak perbedaan yang prinsip gitu sekarang setelah dikelola Jamsostek sekarang dengan pada waktu masih PT Jamsostek dulu sebelum BPJS? Yang pertama waktu masih PT dia masih profit oriented ya Pak. PT ya. Kalau sekarang BPJS ini kan badan penyelenggara, badan hukum publik yang non profit. Artinya semua hasil investasi, hasil pengelolaan dana itu semua kembali kepada pekerja, kepada imbal hasil, kepada ketahanan dananya. Jadi betul-betul semua kembali kepada pekerja. Jadi di sisi pengelolaan investasinya, dari sisi karyawan, ini yang menarik nih Pak Bambang. Dari sisi karyawan, karena sekarang kita badan penyelenggara, sehingga semua segmen harus dilindungi. Kalau waktu masih PT kan profit, berarti ya cari pilih-pilih lah ya, yang profit bisa dilindungi. Dilindungi berarti kita harus melindungi petani, nelayan, pekerja ojek online, penderes kelapa, marbot masjid, gitu. Artinya kita harus mindsetnya berubah dari nunggu bola jadi jemput bola. Itu tantangan yang menarik bagi saya, karena setelah sekian tahun itu nunggu bola, tadi seperti Bapak sampaikan bertambah dengan sendirinya.
Begitu segmennya berubah menjadi informal, wah itu nggak bisa nunggu bola, bisa jemput bola. Itu yang kedua, Pak. Laporan keuangan juga berbeda. Kalau dulu cuma laporan satu aja PT, kalau sekarang laporan keuangannya ada 6. Laporan keuangan sendiri, laporan programnya, laporan program JKK, JKM, JHT, JP, JKP, dan badan penyelenggara sendiri. Itu ada 6 laporan. Karena per program beda-beda. Dan yang pasti, kita nggak bisa lagi nunggu. Itu Pak. Poin itu yang paling beda itu. Pak, kalau melihat laporan keuangan antara premi yang masuk dan klaim yang keluar, kelihatannya cenderung investasinya BPJS Ketenagakerjaan ini makin besar. Itu strategi investasinya seperti apa, Pak? Ya, kita memang yang pasti liability driven ya Pak, dan juga kita lihat bagaimana market. Satu hal Pak, memang kita dalam konteks investasi saat ini kita kelola per September kemarin itu 607 triliun Pak, yang kita kelola. Nah, kemana saja kita investasikan? Yang pasti, yang pertama terbesar porsinya ke surat berharga negara. Karena memang salah satu spiritnya adalah akumulasi ini itu bagian dari kita berkontribusi untuk ekonomi kita sendiri. Jadi 65% itu surat berharga negara. Kalau ditambah dengan penempatan di bank BUMN dan BUMD, itu tambah lagi kurang lebih sekitar 20-an%, sehingga 89% totalnya itu government related. Jadi yang non-government related, yang corporate itu cuma 11%, Pak. Nah, ini lebih kepada sinyal bahwa di situasi yang seperti ini, kita menempatkan di instrumen-instrumen yang lebih aman, lebih jangka panjang. Karena buat pekerja, yang terpenting adalah pada saat dia pensiun, itu uangnya ada, Pak. Dan berkembang dengan baik. Apa yang menjadi pelajaran selama pandemi ini, Pak, untuk BPJS Ketenagakerjaan? Apakah sampai sekarang masih terasa dampaknya? Pelajarannya, Pak, yang pertama tadi itu, Pak, PHK kan terasa sekali ya, Pak. Karena PHK terasa sekali, maka penurunan jumlah peserta itu juga tinggi. Penurunan jumlah peserta ini dampaknya adalah tim kepesertaan yang di depan harus lebih kencang untuk menambal ember bocornya, Pak. Sehingga memaksa mereka, tadi itu Pak, saya selalu bilang begini, analoginya sederhana Pak, sama mereka. Kalau dulu sebelum pandemi, kita itu, kinerja kita itu seperti orang berjalan di eskalator. Jadi mau melangkah atau nggak melangkah, sampai ke atas, Pak. Kalau mau melangkah ya sampai lebih cepat. Gitu ya. Kalau nggak melangkah ya sampai juga. Karena ekonomi membaik terus, nggak ada PHK, iuran naik terus karena setiap tahun perusahaan naikin gaji. Begitu pandemi, Pak, ini eskalatornya berhenti, saya bilang. Iuran nggak naik, karena nggak bisa naikin iuran, bahkan pegawai dikurangi PHK. Maka kalau kita mau naik di eskalator, pasti berat karena tangganya eskalator itu kan tinggi-tinggi, Pak. Anak tangga tinggi-tinggi kan, Pak. Jadi ayo melangkah di eskalator yang berhenti. Memang berat. Maka kalau ada PHK besar-besaran, tiba-tiba ada PHK, bulan lalu ada 15.000 PHK ya, berarti cabang harus ganti 15.000. Supaya nggak turun iurannya gitu. Nah, sama juga Pak kalau kita bicara tadi mengenai pelajarannya, ya pelajarannya adalah situasinya berubah, digitalisasi sekarang dengan digitalisasi banyak perusahaan-perusahaan yang memang setelah PHK juga rekrut lagi kan Pak, karena udah cukup pegawainya, maka kita harus shifting ke sektor informal karena dengan pandemi itu kan struktur pekerja berubah Pak. Kalau sebelum pandemi berdasarkan data kami ya Pak, itu segmen pekerja formal itu 60%, informal 40%. Itu sebelum pandemi. Begitu pandemi,
shifting karena banyak perusahaan-perusahaan meng-layoff karyawan. Karyawan layoff ini akhirnya bekerja di sektor informal. Ya. Maka setelah pandemi, sektor informal berbalik, informal 60, formal 40. Padahal informal itu menggarapnya nggak gampang Pak bagi kami. Karena nggak ada perusahaan yang bisa kan Pak. Ya. Nah itulah sebabnya pelajaran berharganya adalah dengan adanya pandemi ini, memang kita harus do extra miles Pak. Kalau memang tugas kita dari negara adalah menjadi mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia, ya kita harus best effort untuk melindungi pekerja informal. Ya. Itu Pak pelajarannya Pak. Baik, ini pernah terjadi asuransi jaminan hari tua JHT ini diperdebatkan ketika Menteri Tenaga Kerja membuat aturan bahwa mereka yang di PHK tidak bisa mengambil itu sampai usianya nyampe gitu. Tapi kemudian dibatalkan misalnya. Nah itu sebenarnya apa Pak yang sedang terjadi pertimbangannya Pak? Sebenarnya Pak yang dilakukan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerjaan itu memang mengembalikan jaminan hari tua JHT kepada kitohnya jaminan hari tua, bukan jaminan hari terjepit, ya kan Pak, JHT-nya tua. Kenapa? Karena jaminan hari tua ini kalau kita sejarah dulu, waktu masih zamannya belum jam sostek, masih Astek, masih PT Astek, masih Perut Astek, dulu namanya THT Pak, tabungan hari tua. Jadi sebenarnya kitohnya itu memang tabungan untuk hari tua yang karena menjadi kehilangan pekerjaan karena pensiun kan juga risiko Pak ya. Risiko kehilangan pekerjaan di hari tua kan gitu. Nah jaminan hari tua ini kan perlindungan terhadap risiko tersebut sebenarnya Pak. Bukan beda dengan kalau mindsetnya tabungan. Tabungan itu kan memang bagian dari saving yang bisa digunakan sehari-hari. Tapi kalau jaminan hari tua ini emang perangkat untuk perlindungan dari risiko tidak adanya pekerjaan karena memang usia kerja kan Pak ya. Nah ini yang dikembalikan, tetapi memang mungkin kalau kita kemarin timingnya mungkin kurang tepat, karena di fase itu tingginya PHK Pak. Banyak PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan pelampungnya mungkin dia pikir ya salah satunya adalah ya tabungan dia, dari tua. Nah, kami memang dari BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong untuk terlaksana karena apa? Kami punya data melihat bahwa yang paling banyak klaim itu adalah pekerja-pekerja yang masih usia produktif, umur 28, 29. Sayang kalau uangnya diambilin kapan terkumpulnya kan gitu ya Pak ya. Buat kami juga kalau terkumpul itu secara makro ini kan momentum yang selalu kita bilang bahwa ini bonus demografi Pak. Mumpung bonus demografi mereka harus bisa menampung karena setelah 2030 kalau yang kita pahami itu udah mulai aging population. Kalau udah 2030 belum semua jadi peserta, maka begitu aging population ini kan jadi berat Pak bagi para pekerja. Makanya sekarang kan sering ada bahasan sandwich generation gitu kan sebenarnya kan. Menurut saya bahasannya menarik, tapi sayangnya belum diikuti dengan pemahaman apa sih cara kita supaya bisa nggak jadi sandwich kan gitu ya kan kira-kira Pak. Caranya ya dia harus memastikan dia dan orang tuanya punya jaminan hari tua gitu. Nah, sekarang Pak Anggoro ini selama kepemimpinan di BPJS Ketenagakerjaan ini apa Pak yang menjadi target gitu? Jadi mimpi akan dilaksanakan. Yang pertama saya masuk lihat angka Pak. Ya maklum lah dulu kerjanya di bank ya urusannya angka. Saya bergabung 1,5 tahun yang lalu, di saat itu jumlah tenaga peserta aktif kita yang terdaftar 28 juta TK aktif Pak, tahun 2021 bulan Februari. 28 juta, itu berarti kurang lebih nggak sampai 30% coverage pekerja. Lalu kalau kita banding sama negara tetangga kita Pak, Malaysia sudah 85% coverage-nya, Singapura udah 90-an% coverage-nya, kita 30-an itu kan jauh sekali.
Kalau dilihat umur berdirinya BPJS Tenaga Kerja dibandingkan BPJS Singapura Malaysia, kita nggak lebih muda juga, hampir sama juga berdirinya, 44 tahun. Lalu saya challenge, apa iya kita butuh 88 tahun untuk menjadi coverage 60% kan gitu ya Pak? Karena 44 tahun cuma 30, tambah 44 tahun lagi 88. Kan nggak mungkin. Saya bilang, saya kepingin dalam 5 tahun kepemimpinan manajemen baru ini sampai 2026, saya kepingin naik 2 kali lipat. Dari 30 juta, 20 juta menjadi 70 juta, naik 2,5 kali lipat. Kenapa? 70 juta, karena 70 juta itu pun baru 65% Pak coverage-nya. Belum bisa menyaingi, tapi mendekati lah Pak. Enggak, sekarang kan 30 versus 5. Lalu dana kelolaan saat kami bergabung itu 447 triliun. Kita targetkan dalam 5 tahun naik 2 kali lipat, jadi 1.000 triliun. Nah ini mimpi kita Pak. Mimpi kita ini sudah bahkan ada corporate plan sampai 2026, roadmap-nya kita buat, milestone-nya kita buat, dan setiap tahun kita pastikan eksekusinya, karena yang kadang-kadang kan yang susah kan eksekusi ya Pak, implementasi ya. Corporate plan mungkin semua orang bisa bikin, tapi eksekusinya yang... Nah, kalau kita lihat dari track-nya sekarang, hari ini kita sudah 607 triliun, rasanya kita optimis 1.000 triliun bisa tercapai. Oleh peserta 35 juta, rasanya 2026 kita jauh optimis 1 juta tercapai. Jadi memang ini kita mau akselerasi Pak. Engine-nya harus akselerasi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau perekonomian kita tumbuh terus Pak ya, kira-kira gitu. Iya, kita juga memang punya asumsi perekonomian pasti akan berfluktuasi, tetapi kita meyakini segmen informal yang selama ini kalau ekonomi itu berfluktuasi mereka paling tahan kan Pak terhadap situasi. Mereka itu belum terlindungi Pak. Segmen informal yang tadi saya sampaikan 60% sekarang jumlahnya di pekerja yang kira-kira secara jumlah orang itu kira-kira 55 juta orang sektor informal, yang terlindungi baru 4,7 juta Pak. Berarti masih 50 juta pekerja informal yang belum terlindungi. Nah kita melihat ekonomi yang akan berfluktuasi, paling tidak 50 juta orang tetap bekerja kan Pak. Ya kalaupun kita nggak bisa 50 juta ya paling nggak separuhnya 25 juta kita bisa garap. Kalau 20 juta kita bisa garap dengan 35 juta yang sekarang itu kan udah 60-an juta ya Pak. Harusnya itu masih angka-angka yang achievable walaupun bukan berarti mudah ya Pak. Khusus untuk informal itu, apakah ada skema khusus Pak dibanding yang perusahaan supaya mereka masuk itu? Skema khusus sebenarnya nggak ada Pak, tapi memang lebih kepada salah satunya, pricingnya, bukan pricingnya, skemanya berbeda. Kalau misalnya kalau perusahaan itu kan katakan jaminan kecelakaan kerja itu ada range-nya Pak, dari 0,7 sampai 1,4%, karena tergantung risiko kerja dari jenis pekerjaan. Kalau sektor informal di cap 1%, di flat begitu. Tapi JKM-nya atau JHT-nya itu skemanya sama, karena benefitnya juga sama Pak. Bayangkan, mereka cukup mengiur 36.800, udah dapat JKM, JKK, dan JHT. Kalau ada kecelakaan kerja, itu semua risiko biayanya semua ditanggung, tanpa batas biasa, tanpa batas biaya, nggak ada batas biaya. Kalau dia nggak bisa bekerja, kalau dia waktu daftar sebagai peserta, daftarkan bilang gaji saya 2,5 juta. Terus dia nggak bisa bekerja karena kecelakaan, maka keluarga mendapatkan santunan dari kita 2,5 juta selama setahun, full 2,5 juta per bulan, tahun kedua dan seterusnya sampai sembuh 50%-nya. Kita bayarin. Nah itu yang menurut kami benefit-benefit seperti itu yang belum diketahui. Bahkan kalau sampai meninggal dunia, itu selain santunan 42 juta, juga beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi Pak. Baik, terakhir Pak, kembali ke IPB. Ini kan IPB ini kan unik, Institut Pertanian namanya, tetapi mempunyai program Magister Manajemen. Nah, selama ini menurut Bapak apa ya? Mungkin ada saran dan harapan ke depan, juga saran kepada yang sedang belajar. Apakah apa yang dibekalkan itu sudah tepat sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan atau seperti apa? Ya, mungkin kalau pemahaman saya waktu pernah bergabung di sana,
mungkin saran kami adalah perbanyak ini Pak, perbanyak program magang aja Pak di industri-industri. Karena dengan begitu gap antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan akan lebih kecil. Yang kedua, memang perbanyak juga mata kuliah yang sifatnya praktek, Pak. Itu juga akan membuat para mahasiswa lebih pede juga karena udah punya experience bekerja juga. Jadi tadi selain magang, mata kuliahnya juga yang praktek. Dan yang ketiga ya mungkin sharing Pak, di para profesional kan IPB udah banyak sekali alumninya. Saya rasa cukup dari resources-nya untuk alumni berbagi pengalaman, berbagi tips untuk mereka bisa punya lesson learn yang mereka dapat dari para seniornya gitu atau para pendahulu-pendahulunya. Saya rasa sih itu Pak, karena itu akan sekaligus akan membuka akses mereka kepada industri karena begitu seniornya atau yang lebih senior datang sharing, mereka juga akhirnya punya akses kan Pak, punya networking baru gitu. Itu kan di dunia kerja kayaknya penting ya Pak, hubungan alumni yang baik, terhubung gitu. Itu sih menurut saya Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan inspirasi kita semua, terutama para generasi muda yang masih belajar. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Anggoro. Terima kasih Pak. Ya. Sukses Pak, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.